Sayyidina Abu Bakar finnar, semuanya sahabat khulafaur rasyidin kecuali Sayyidina Ali. Itu dianggap di neraka oleh orang-orang Syiah. Mereka memang benci bebuyutan kepada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada para sahabat. Jadi ketika si Bahrawi ini berbicara lalu menyudutkan sahabat dengan secara tidak langsung, merendahkan sahabat secara tidak langsung, ini sudah maklum ketika Anda cari referensinya, coba kejar, ketika Anda kejar ternyata oh ini pendapatnya orang Syiah. Jadi yahtamilu sidqa wal kidbah. Jadi sejarah itu bisa mengandung yang benar atau yang salah. Nah, si Bahrawi ini di dalam hal menyampaikan berita itu semuanya barbar. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh Sayyidina Utsman, anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1.100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam, melahirkan 1.100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan sekali lagi melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh para gembong-gembong liberal untuk menyesatkan paham dan pemikiran umat Islam, termasuk untuk at-ta'wiq anil iman, membuat dekadensi moral dan akidah, pendataran dan pendangkalan terhadap akidah mereka dengan masif luar biasa, dengan berbagai banyak biaya dan dana yang digelontorkannya. Ini adalah salah satu rahasia umum di antara para pejuang dan para aktivis dan juga para pemikir Islam. Maka saya sampaikan sekali lagi, saya akan mengangkat satu pembahasan-pembahasan yang sudah dilemparkan oleh si Bahrawi itu. Siapa namanya? Bahrawi, dia adalah seorang yang menurut saya adalah orientalis, ya, kaki tangan orientalis barat, yang membuat bagaimana ajaran-ajaran dan paham-paham pikiran umat Islam itu berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih dangkal. Ini saya akan bisa pertanggungjawabkan, dan saya sudah membuat beberapa video. Di video sebelumnya Anda bisa cek bagi Anda yang belum mengikutinya, bagaimana membuat satu pemahaman dan pikiran-pikiran yang tidak ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, apa yang dijadikan patokan oleh si Bahrawi ini adalah sejarah-sejarah, yang mana sejarah itu yang penting dia bisa berbicara, di mana dia mempunyai data. Tidak semuanya dengan data itu tidak bisa langsung disampaikan, karena sejarah itu tidak lepas dari al-ikhbar, yang mana ihtimal kepada benar atau salah. Jadi, yahtamilu sidqa wal kidbah. Jadi, sejarah itu bisa mengandung yang benar atau yang salah. Nah, si Bahrawi ini di dalam hal menyampaikan berita itu semuanya barbar. Meskipun dari orang kafir pun disampaikan, meskipun dari orang Syiah pun, dan kebanyakan, ya, Anda bisa lihat bagaimana disanggah oleh Kiai Maksus Madura, Masya Allah. Jadi paham-paham Syiah yang disampaikan, ya benar. Kalau misalkan Anda menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syiah kepada umat, artinya pendiriannya Syiah pasti akan menghujat dan menyerang para sahabat. Mereka bagaimana Sayyidina Umar dianggap laknatullah alaihim finnar, Sayyidina Abu Bakar finnar, semuanya sahabat khulafaur rasyidin kecuali Sayyidina Ali. Itu dianggap di neraka oleh orang-orang Syiah. Mereka memang benci bebuyutan kepada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada para sahabat. Jadi ketika si Bahrawi ini berbicara lalu menyudutkan sahabat dengan secara tidak langsung, merendahkan sahabat secara tidak langsung, ini sudah maklum ketika Anda cari referensinya, coba kejar, ketika Anda kejar ternyata oh ini pendapatnya orang Syiah. Oh, ini adalah pendapatnya orang-orang kafir. Oh, ini sejarah yang dikutip dari para orientalis barat. Anda kejar ke sana. Saya boleh taruhan. Anda boleh bantah saya juga. Nah, ini kita sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akan mengangkat satu tema spesifik tentang apa yang disampaikan oleh si Bahrawi ini. Jadi kesimpulannya, ketika si Bahrawi ini mempunyai satu opini-opini yang menyudutkan sahabat, misalkan Marwan bin Hakam, kemudian menyudutkan bahwa terbunuhnya Sayyidina Utsman itu katanya karena politik
kurang lebihnya kalau politik ya rebutan kekuasaan, tidak setuju dengan gubernur di Mesir, dan yang diangkat oleh mereka pada akhirnya akan sama sekata seirama dengan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Utsman itu salahnya sendiri dibunuh. Kenapa? Karena dia memonopoli kekuasaan. Masya Allah. Baik, di situ satu cuplikan kecil yang saya sampaikan. Saya akan merunut. Semoga ini bisa ringkas kita berbicara. Yang pertama, sejarah-sejarah Islam berlalu dengan adanya keemasannya. Namun di publik bagaimana disudutkan oleh orang-orang kafir, orang Syiah, orang-orang yang menjadi musuh Islam itu supaya menjadi redup. Seolah-olah itu adalah sejarah kelam bagi umat Islam. Meskipun sejarah kejayaan Islam itu dianggap kelam. Peperangan-peperangan itu terjadi di sekitar masa-masa mereka. Maka saya sampaikan sekali lagi, Anda harus jeli, provokatornya ada di dalam kurang lebihnya. Kalau dari masanya Sayyidina Utsman itu ada di Abdullah bin Sabah, yang mana Abdullah bin Sabah ini ketika membuat kekacauan, fitnah dan lain sebagainya, adu domba dan lain sebagainya, kemudian oleh orang-orang Yahudi itu dikaburkan, dianggapnya sebagai tokoh fiktif. Nggak ada Abdullah bin Sabah itu. Nah, ibaratnya kurang lebih kalau saya menganalogikan seperti KM50 lah. Jadi setelah semuanya kacau, setelah semuanya pembantaian selesai di tempat rest area, lalu rest areanya dianggap nggak ada dan digusur. Sama, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa Abdullah bin Sabah itu bukan fiktif. Jadi meskipun orang-orang Syiah sebagian besar sekarang mengatakan itu fiktif, nggak ada. Kita itu ikut Nabi, kita ikut sahabat. Ya, orang-orang Syiah itu adalah provokatornya, adalah sumbernya adalah Abdullah bin Sabah dari Yahudi. Anda atau orang-orang Syiah atau Anda bisa lupa mungkin, atau ya mungkin atau pura-pura bodoh atau gimana, wallahu a'lam, karena Abdullah bin Sabah yang dianggap tokoh fiktif itu disampaikan oleh ulama-ulamanya Syiah sendiri. Tidak bisa dipungkiri, Anda bisa lihat bagaimana Abu Ishaq bin Muhammad As-Saqafi Al-Kufi di dalam Al-Ghuraj juz 1 302-303 di halaman tersebut dijelaskan dan nyata bahwasanya Abdullah bin Sabah itu bukan tokoh fiktif, itu ada. Ini kata ulama Syiah, jatuh ulama yang hidup pada tahun 250 Hijriah. Kemudian tidak cukup di situ, ada ulama Syiah yang bernama An-Naubakht. Beliau di dalam kitab Firaqus Syiah dalam tahun 288 Hijriah, beliau mencatat bahwasanya Abdullah bin Sabah itu ada, bukan fiktif. Disampaikan juga oleh Ibnu Abil Khadid. Beliau menyampaikan di dalam Nahjul Balaghah, kemudian di dalam Khulasatul Hul, beliau menyampaikan Abdullah bin Sabah itu ada. Ini kata ulama Syiah, bukan kata kita. Lalu bagaimana mungkin Abdullah bin Sabah itu adalah tokoh fiktif? Jelas. Baik, kemudian dikuatkan lagi, apalagi ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan yang jelas, sebagaimana At-Tabari, kemudian Ibnu Atsir, Ibnu Khaldun, dan sejarawan-sejarawan Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya, beliau menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Sabah ini bukan tokoh fiktif. Jadi kurang lebihnya Abdullah bin Sabah ini sebagai sumber kekacauan, memfitnah kanan kiri. Setelah memprovokasi, beliau membuat satu adu domba dan pecahlah Islam. Maka saya di kesempatan ini saya akan mengerucutkan sedikit lagi bahwa satu, nanti yang lain akan kita bahas di dalam konten yang berbeda. Misalkan bagaimana Abdullah bin Sabah memprovokasi umat rakyat di Mesir. Kenapa di Mesir? Karena di dalam sekitar kota Madinah tahu bagaimana Sayyidina Utsman itu bukan memonopoli. Tahu bahwa Sayyidina Utsman itu adalah ulama atau khalifah yang bijaksana. Nah, ketika yang di Mesir itu beda lagi, mudah diprovokasi. Jadi sehingga terjadilah satu pertumpahan darah, terjadilah satu pemberontakan yang di situ adalah kelompok-kelompok Khawarij. Maka dalam kesempatan ini saya akan membuktikan bahwa tuduhan atau fitnah yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan orang-orang Yahudi yang lain itu adalah fitnah belaka, dan ini laku buat Bahrawi gitu loh, laku buat orang-orang Syiah sekarang, tetap dianggap begitu. Oh, Utsman itu pikun, sudah tua, 6 tahun sebelum berakhir kekuasaannya beliau sudah pikun dan dikendalikan oleh Marwan bin Hakam, sebagaimana Anda lihat bagaimana si Bahrawi. Nah, ini sudah menjadi satu fitnah luar biasa. Dan dari sini pun sebelum kita lanjutkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita itu pantang berbicara kejelekan sahabat.
Bahkan Nabi Muhammad SAW, apapun saja, jangan ikut campur. Jangan komen apa yang terjadi di antara sahabat. Uskutu ma jara baina ashabi, kata Nabi. Jadi diam saja apa yang terjadi di sahabat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang berani-beraninya mengungkit-ungkit, menurut saya yang benar sahabat ini, menurut saya Sayyidina Ali, oh enggak, menurut saya adalah Muawiyah bin Sufyan dan lain sebagainya. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ketika berbicara apapun yang terjadi di dalam sahabat, apalagi mendiskreditkan atau menyudutkan salah satunya, ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Anda tahu sendiri siapa Bahrawi tersebut. Kalau ahlus sunnah wal jamaah pasti nggak berani komen, karena ini sudah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian diibaratkan juga untuk menjaga kehati-hatiannya, bukan merendahkan. Bahwasanya satu butir debu yang ada di kaki unta atau kuda sahabat itu lebih bagus daripada kita yang hidup di masa ini. Ini satu sisi ya, jangan Anda salah pahami. Apa tujuannya? Supaya kita tidak ikut campur, apalagi berani mengomentari sahabat. Ya Allah, ashabi kan nujum, kata baginda Nabi. Sahabat saya itu sebagaimana bintang, artinya penerang. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang Anda ikuti, sudah kalian dapat hidayah. Ini adalah prinsip kita. Maka saya akan mematahkan apa yang sudah disampaikan oleh gembong-gembong liberal, gembong-gembong Syiah yang berkolaborasi, yang bergabung, orang-orang munafikun, mengatakan bahwasanya Sayyidina Utsman itu pantas di demo. Kenapa? Dia monopoli kekuasaan. Kerabat-kerabatnya diangkat menjadi kekuasaan, menjadi penguasa. Yang lain tidak. Dia tidak adil dan sebagainya. Mari kita buktikan. Dari 20 gubernur yang ada dan 6 pejabat tinggi negara di masa kekhilafan Sayyidina Utsman bin Affan, itu hanya 2 yang dilantik oleh Sayyidina Utsman. Itu masih ada kerabat jauh, ada kerabat lah. 2 orang dari 20 gubernur dan 6 pejabat tinggi negara itu terdiri dari 2 orang yang dilantik. Ya, perhatikan, 2 orang yang dilantik. Apakah ini kata-kata monopoli pantas disandangkan kepada Sayyidina Utsman? Coba, siapa 2 orang itu? Abdullah bin Amir, beliau gubernur di Basrah. Beliau dilantik oleh Sayyidina Utsman. Kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah, beliau gubernur di Mesir, dilantik oleh Sayyidina Utsman. 2 orang itu saja. Lain-lainnya bukan. Coba perhatikan, siapa yang lain? Ada Ya'la At-Tamimi, beliau gubernur di Yaman. Abdullah bin Amr Al-Hadrami, gubernur Makkah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali di Hamdan. Al-Qasim bin Rabi'ah As-Saqafi di Taif. Abu Musa Al-Ash'ari di Kufah. Abdullah bin Amir di Basrah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarrah, ya, yang seperti barusan kita sampaikan. Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. As-Sa'ib bin Aqra di Asbahan. Kemudian Jarir bin Abdullah di Qursiria. Kemudian Uqbah sebagai menteri keuangan pada waktu itu. Uqbah bin Amir maksud saya. Qaqaq bin Amr, beliau menteri pertahanan. Abdullah Qunfuz, beliau di bidang kepolisian. Abdullah bin Khalid, beliau jadi gubernur di Hims. Habib bin Maslamah di Kinasrin. Kemudian Alqamah bin Hakim, beliau gubernur Palestina. Abul A'war di Yordania. Abdullah bin Qais, beliau gubernur di Laut Merah. Ash'ath bin Qais di Azerbaijan. Utaibah di Hulwan. Kemudian Sa'id bin Qais, gubernur di Rai. Kemudian Hubaib di Masabzan. Kemudian Zaid bin Sabit, sebagaimana kita sampaikan ada 6 pejabat tinggi, beliau Mahkamah Agung. Jabir di bidang perpajakan dan kementerian. Abdullah bin Abbas, beliau yang ngurusi di urusan haji. Dari 20 nama tersebut dan 26 nama tersebut, hanya 2 orang, yaitu menteri atau gubernur Mesir dan Basrah yang dilantik Sayyidina Utsman. Sebagian besar bukan. Ini yang dibuat fitnah oleh orang-orang Syiah, kemudian menyudutkan sahabat. Oh, ini yang salah. Lalu berkembanglah kepada sejarah-sejarah yang dimonopoli, yang dimodifikasi, sebagaimana disampaikan oleh siapa itu, Bahrawi. Meskipun dia mengatakan, bantah saya, lihat di buku ini, buku ini. Iya ada, tapi itu sejarah. Siapa yang mengatakan? Kemudian siapa yang menggunakan? Kalau sejarah itu digunakan orang Syiah, pasti akan menyudutkan sahabat. Dan dianggaplah, oh itu perpecahan dari dulu Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya itu sudah peperangan sesama muslim. Kemudian ada yang hamil 1100 anak haram. Itu orang Islam yang melakukan. Apa tujuannya kalau tidak untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan ajaran Islam, untuk menghancurkan nama baik Islam? Baik, jelas ya. Jadi ini saya sampaikan kepada Anda hari ini juga, bahwa ayo perhatikan baik-baik. Tidak hanya orang berbicara, bantah saya, perhatikan saya dengan buku ini, buku ini.
hati-hati. Sekarang sangat banyak sekali bagaimana orang untuk menyudutkan Islam dengan berbagai macam cara. Ini adalah salah satunya. Dan itu tidak layak untuk dijadikan satu serangan kepada Sayyidina Utsman. Kalau misalkan orang Syiah itu fair, bagaimana mungkin Sayyidina Ali itu lebih banyak mengangkat, artinya banyak dari kalangan keluarga Sayyidina Ali yang diangkat sebagai pejabat pada waktu itu. Tidak ada istilah monopoli. Karena apa? Karena upaya mereka untuk memecah belah. Jadi Abdullah bin Sabah, seorang tokoh Yahudi, kemudian yang mengomando adanya peperangan dari awal, memprovokasi, mengadu domba dan lain sebagainya. Ini adalah musuh utama yang mana mereka tidak akan ridho seterusnya. Maka saya sampaikan, tokoh-tokoh Yahudi pun itu yang mengatakan cinta kepada Sayyidina Ali sebenarnya tidak. Kenapa? Karena itu tujuannya hanya untuk mengadu domba. Misalkan contoh, Ustam bin Abbas dijadikan gubernur oleh Sayyidina Ali di Mekkah. Kemudian Abdullah bin Abbas dijadikan gubernur oleh Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Ali di Yaman. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar, beliau anak tirinya, dijadikan gubernur di Mesir. Kemudian Ya'ad ibni Hubairah, beliau dijadikan gubernur di Kharaz. Kemudian Ibnu Hanafiyah, kerabatnya sendiri juga, dijadikan sebagai seorang panglima. Ini banyak dari kerabatnya Sayyidina Ali, tapi tidak diangkat. Kenapa? Karena ini tujuannya hanya untuk memecah belah. Maka saya sampaikan kepada Anda semuanya, subscriber Benteng Akidah dimanapun Anda berada, yuk cerdas di dalam menjaga agama kita, supaya kita tidak terhanyut dengan adanya buayan-buayan yang sok menggiurkan dari orang-orang liberal, orang-orang komunis, orang-orang munafik, orang-orang kufar yang ingin menghancurkan Islam dari luar, apalagi dari dalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.